Shalom dan selamat pergantian hari bagi kita semua. Marilah teman-teman, di hari yang baru ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Renungan kita pada petang hari ini diambil dari buku Testimonies for the Church, volume 1, halaman 502, paragraf yang pertama. Di sana dikatakan firman Kristus lebih berharga daripada pendapat para dokter di dunia ini. Sekali lagi dikatakan teman-teman bahwa firman Kristus lebih berharga daripada pendapat para dokter di dunia ini. Sungguh suatu statement yang luar biasa ya teman-teman. Dan memang teman-teman kalau kita melihat bahwa Tuhan Yesus adalah pencipta, dokter adalah ciptaan. Ya, harusnya secara logika kita lebih percaya kepada pencipta kita daripada ciptaannya. Dan juga tentunya hal ini bukan hanya di dalam bidang kesehatan ya, tetapi di segala bidang kehidupan kita, di dalam setiap sektor kehidupan kita. Ya, kita harus lebih percaya kepada Tuhan daripada manusia, apapun profesinya. Ya, jadi kenapa kita harus lebih percaya kepada firman Kristus? Pertama, ya manusia bisa salah. Ya, dokter bisa salah. Tetapi itu bukan berarti bahwa kita tidak perlu yang namanya dokter. Nah, jadi poinnya harus jelas dulu bahwa kita perlu yang namanya dokter. Yang salah adalah ketika kita punya pemikiran bahwa karena sudah ada dokter, jadi saya tidak perlu lagi belajar tentang bagaimana cara menjaga tubuh kita tetap sehat. Ya kan? Karena kita berpikir ya itu tugas dan tanggung jawab dokter saya, ya. Itu tugasnya dokter-dokter lah, bukan tugasnya saya itu untuk belajar tentang kesehatan. Nah, jadi pemikiran inilah yang salah teman-teman ya. Jadi poinnya sudah jelas bahwa kita perlu dokter, tetapi yang salah adalah kita tidak mau belajar tentang kesehatan. Kita tidak mau belajar tentang bagaimana sih caranya sembuh dari suatu penyakit. Kita tidak mau belajar, oh ternyata ada toh tanaman yang bisa menyembuhkan penyakit batu ginjal. Ya, karena kita berpikir bahwa, oh yang namanya kesehatan, ya tanggung jawab dokter saya. Tugas para dokter-dokter, bukan saya. Dan saya tidak ada kewajiban untuk belajar tentang kesehatan. Ya. Nah, inilah yang salah teman-teman. Jadi poinnya jelas ya teman-teman, kita perlu dokter. Tetapi yang salah adalah kita berpikir bahwa kita tidak perlu lagi belajar tentang kesehatan. Seperti itu. Nah, jadi di sini juga saya sekalian mengundang bagi kita semua teman-teman untuk juga mengedukasi diri kita tentang bagaimana sih cara kita supaya tetap sehat, menjaga tubuh kita ini di dalam kondisi yang sehat. Ya. Karena tidak bisa dipungkiri teman-teman, ada kaitan yang erat antara tubuh dan juga spiritual kita. Ada kaitan yang tidak bisa dipisahkan antara kesehatan badan kita dengan kesehatan spiritual kita atau kesehatan rohani kita. Jadi, dua aspek ini memang sangat berkaitan erat. Ya, makanya Tuhan katakan bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Nah, jadi jelas memang ada hubungan yang erat antara jasmani dan rohani. Hari ini teman-teman kita akan lihat bagaimana dokter itu juga bisa salah. Nah, jadi di tahun 2011, Badan FDA, Food and Drug Administration, yang ada di Amerika, nah jadi Badan FDA ini adalah badan yang mengawasi makanan, minuman, dan obat-obatan di Amerika. Kalau di Indonesia setara dengan BPOM lah istilahnya. Ya, jadi
badan yang mengawasi makanan, minuman, obat-obatan. Jadi mereka harus dapat izin dari badan ini ketika ingin menjual makanan, minuman, atau obat-obatan. Sama seperti BPOM, kita harus dapat izin dulu dari badan ini. Nah, jadi badan ini di tahun 2011 sedang melakukan survei. Dan dari data yang mereka kumpulkan, ternyata mereka menemukan bahwa di tahun 2011, sekitar 128.000 orang di Amerika meninggal karena obat resep dokter. Ya, jadi sekitar 128.000 orang di Amerika di tahun 2011 meninggal karena obat resep dokter. Nah, jadi yang perlu kita pahami teman-teman bahwa ini bukan meninggal karena overdosis obat atau salah takar obat ataupun juga penyalahgunaan obat-obatan, bukan. Jadi mereka memang meninggal karena dosis yang pas sesuai dengan anjuran dokter. Ya, jadi tetap saja ada yang meninggal sekitar 128.000 walaupun dosis dan takaran obatnya sudah pas. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari peristiwa ini, teman-teman? Ya, kembali ke poin yang di awal tadi yang saya sampaikan, bahwa kita harus belajar juga yang namanya kesehatan. Kita juga harus mengedukasi diri kita, bagaimana sih caranya tetap sehat, bagaimana sih caranya tetap memiliki pikiran yang jernih. Ketika kita sakit, apa yang harus dimakan supaya kembali sehat, ya kan? Jadi poinnya itu teman-teman ya. Dari peristiwa ini kita belajar, kita sendiri pun harus edukasi diri tentang kesehatan. Karena faktanya dokter juga bisa salah, seperti itu. Nah, jadi teman-teman sekali lagi, marilah kita mulai untuk mengedukasi diri kita tentang kesehatan. Dan di dalam Mazmur pasal yang ke-107 ayat yang ke-20, di sana dikatakan disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Ya, melalui ayat ini kita bisa belajar bahwa Tuhanlah yang menyembuhkan kita. Kita percaya itu, ya kan? Tetapi kalau kita percaya tanpa perbuatan, itu sama aja bohong, teman-teman kan? Jadi, kita percaya Tuhanlah yang menyembuhkan kita. Tetapi itu bukan berarti kita tidak mau belajar tentang kesehatan. Kita berpikir bahwa belajar tentang kesehatan itu cuma tugas dokter dan kita tidak ada tanggung jawabnya dalam menjaga kesehatan kita. Ya, itu yang salah. Jadi iman kita harus juga ada perbuatannya. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Marilah, jadi teman-teman, kita percaya bahwa Tuhan menyembuhkan kita. Tetapi kita juga harus belajar tentang bagaimana cara supaya kita bisa sembuh, supaya kita bisa sehat. Seperti itu. Kiranya renungan kita pada petang hari ini dapat mengingatkan kita kembali bahwa memang kita perlu dokter. Itu jelas. Tetapi faktanya dokter juga bisa salah. Nah, oleh sebab itu, marilah kita juga mengedukasi diri kita. Karena itulah kehendak Tuhan. Tuhan mau kita juga tahu bagaimana caranya sembuh, bagaimana caranya mempertahankan kesehatan, apa yang harus dimakan, apa yang harus diminum, supaya tubuh kita ini tetap sehat. Dan kalau tubuh kita sehat, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, kita bisa menolong orang, ya kan? Dan ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan juga, kita bisa dapat hasil yang maksimal karena tubuh kita sehat. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.